Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat untuk belajar di rumah? Harus semangat ya, walaupun saat ini kita sedang menjalankan BDR, belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menyebutkan alat gerak hewan beserta fungsinya, kemudian anak-anak diharapkan mampu membuat model sederhana alat gerak hewan, kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragraf dalam bacaan, yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Kemudian yang kelima, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan gambar cerita. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyusun sebuah cerita dengan runtut. Nah, sekarang Ibu minta kalian amati gambar berikut ini. Ya, berikut ini adalah sebuah gambar cerita. Ibu bacakan bacaannya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Lalu, bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Ya, adapun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, yang pertama, kita harus menentukan tema atau gagasannya. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian langkah kedua, kita buatlah sketsanya. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Lalu, langkah yang terakhir adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, Ibu harapkan kalian bisa mempraktikkan membuat gambar ilustrasi. Sekarang,
Apa saja media gambar yang bisa digunakan untuk membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Nah, untuk jenjang SD, Ibu sarankan sebaiknya kita dalam tahap latihan kita menggunakan media kertas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, media pewarna. Media pewarna contohnya pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Kemudian yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, untuk media pewarna, Ibu sarankan untuk menggunakan pensil warna terlebih dahulu. Kemudian, kalian selanjutnya diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar ilustrasi. Misalnya, ada 3 buah gambar seperti ini. Nah, bagaimana cara kalian menyusun sebuah cerita berdasarkan gambar yang tersedia? Ibu beri contoh, misalnya, seekor kelinci terlihat sangat lucu ketika menyusui ketiga anaknya. Anak kelinci mulai tumbuh dewasa dan bisa mencari makanan sendiri. Makanan kesukaannya adalah wortel. Kelinci dewasa sudah bisa melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Jadi antara gambar satu dan gambar 2 ceritanya harus saling berhubungan. Begitu juga gambar 2 dengan gambar 3 ceritanya harus saling berhubungan. Itulah yang dinamakan dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini merupakan salah satu contoh dari gambar cerita. Nah, sekarang saatnya tugas kalian adalah membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teksnya. Tema yang diminta adalah hewan kesayanganku. Jadi, yang pertama adalah kalian susun dulu ceritanya, terdiri dari beberapa kalimat, cukup satu paragraf saja. Setelah menyusun sebuah cerita, barulah kalian diminta untuk menggambar. Ingat tadi bagaimana langkah-langkah menggambarnya. Yang pertama, tentukan temanya. Kemudian yang kedua, buat sketsanya terlebih dahulu. Baru langkah yang terakhir adalah pewarnaan. Ibu beri contoh, misalkan seperti ini. Teksnya, Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Maka gambarnya bisa dibuat seperti ini. Ada 3 ekor kelinci. Kemudian, Edo sangat sayang dengan kelinci-kelincinya. Nah, sekarang apa saja organ gerak hewan berikut ini beserta fungsinya? Contohnya, gambar yang pertama, hewan yang pertama, kelinci. Kelinci bergerak itu menggunakan kaki. Apa fungsi kaki pada kelinci? Fungsinya ya untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk menentukan apa saja nama organ gerak beserta fungsinya dari hewan ikan, katak, burung, ular, kadal, kambing. Pasti bisa ya, karena Ibu yakin kalian adalah anak-anak hebat. Organ gerak hewan beserta fungsinya. Yang pertama, ikan bergerak dengan menggunakan siripnya. Apa fungsi sirip ikan? Sebagai alat gerak di dalam air. Kemudian yang kedua, katak. Katak bergerak menggunakan kaki. Apa fungsi kaki katak? Untuk bergerak dan melompat. Kemudian yang ketiga, burung. Burung
bergerak menggunakan sayap. Apa fungsi sayap pada burung? Yakni membantu burung terbang dan mengendalikan arah terbang. Yang keempat, ular. Ular bergerak menggunakan otot perutnya. Apa fungsi otot perutnya? Membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Kemudian yang kelima, kadal. Kadal bergerak menggunakan kaki. Apa fungsi kaki pada kadal? Yakni membantu kadal berjalan di daratan dan berenang saat di permukaan air. Yang keenam, kambing. Kambing bergerak menggunakan kaki. Apa fungsi kaki kambing? Yakni membantu kambing berpindah tempat. Sekarang kita baca teks bacaan yang berjudul Gerak Ikan dalam Air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sekarang kita identifikasi ada berapa paragraf dalam teks bacaan yang berjudul Gerak Ikan dalam Air. Ya, betul. Semuanya ada 3 paragraf. Ingat, setiap paragraf itu memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Ide pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Masih ingat tidak bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, yang pertama caranya adalah kita harus membaca teks bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, barulah kita menentukan inti paragrafnya, karena inti paragraf itu merupakan ide pokok dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah diminta untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Bisa kan? Ya, ide pokok itu bisa terletak di awal kalimat, di akhir kalimat, atau di tengah kalimat. Nah, paragraf 1, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. 2, paragraf kedua, ide pokoknya, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. 3. Ide pokoknya paragraf ketiga, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembangnya adalah ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi,
Dalam satu paragraf itu memiliki satu ide pokok. Nah, setelah kalian bisa menentukan satu kalimat yang merupakan ide pokoknya, barulah kalimat lainnya itu merupakan kalimat pengembang. Jadi, kalimat pengembang itu adalah penjelasan dari ide pokok tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat menangkap materi pembelajaran 2 ini dengan baik. Kita lanjutkan besok hari pada pembelajaran 3. Semangat anak-anak hebat. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.